siang hari ini kita akan melaksanakan seminar bertemakan early bird versus night owl. Which one are you? Nah, dan juga nanti open diskusi teman-teman terkait early bird dan juga night owl ini. Sedikit sekilas tentang saya sekarang bekerja gitu ya sebagai seorang asesor psikolog gitu di salah satu kantor di Jawa Tengah. Saya juga nulis beberapa buku, mungkin kalau ada yang tertarik juga bisa dicari terkait manajemen dan SDM. Kemudian sekarang saya mau share terkait, sebenarnya udah disinggung sedikit sih tadi dari Mbak Sheila terkait dengan early bird dan night owl ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kalau kata anak Jaksel sebenarnya early bird banyak banget udah disebut sebagai morning person gitu, yaitu orang yang memang bersemangat saat terbangun di pagi hari. Nah, kondisi tipe-tipe early bird ini yang akan susah ketika memang harus bekerja di malam hari. Dan sebaliknya, kalau night owl ini malah justru bersemangat di malam hari, jadi dia lebih produktif gitu kalau harus kerja di malam hari. Kayak gitu. Nah, ada ciri-cirinya terkait early bird dan juga night owl. Nah, ini sudah ada beberapa klaster, saya baca dari berbagai literasi juga gitu ya. Kalau early bird ini biasanya tidurnya lebih awal di malam hari. Jadi at least jam 8, jam 9 gitu udah tidur gitu ya. Dan dia bahkan bisa bangun pagi-pagi bahkan sebelum matahari terbit. Jadi sekitar jam 4, jam 5 si anak early bird ini udah pada bangun. Dia itu memiliki kondisi terbaik justru ketika pagi hari. Jadi dia kalau start pagi hari itu dia bersemangat gitu, ngerjain sesuatu dia semangat nih anak early bird. Dan sebaliknya kalau sore hari atau malam hari energinya udah habis. Nah, kondisi ini yang membuat mereka kesulitan kalau harus bangun di jam malam tertentu. Jadi kalau udah lewat jam tertentu dia itu akan susah kalau harus beraktivitas. Sebaliknya dengan night owl, dia itu selalu menikmati tidur kalau udah larut malam. Dan kondisi terbaiknya justru sore menjelang malam. Dia tuh punya banyak energi di malam hari, tapi kalau pagi dia tuh cepet lemes ataupun lelah gitu ya. Dan dia juga susah untuk terjaga atau waspada di siang hari. Ini adalah beberapa ciri, teman-teman mungkin bisa di klaster sendiri ya. Kira-kira aku masuk early bird atau night owl ya, kayak gitu dari berbagai ciri yang sudah saya tampilkan di screen teman-teman. Selanjutnya, bisa sih muncul istilah early bird dan juga night owl. Sebenarnya ini kaitannya dengan apa sih? Ini kaitannya dengan jam biologis manusia. Jadi setiap manusia itu, setiap orang itu punya jam biologi sendiri-sendiri dan itu berbeda antara satu dan orang lain. Kondisi biologis ini atau dalam konteks ilmiah itu juga sering disebut dengan circadian rhythm atau chronotype. Jadi lebih sering sih disebut sama chronotype ya. Nah, itu adalah mekanisme pengaturan yang ada di tubuh kita untuk menandakan waktu-waktu tertentu, kayak misalnya waktu bangun, ngantuk, lapar. Nah, itu chronotype ini punya pengaturan settingnya sendiri-sendiri yang ada dalam tubuh kita. Karena itulah orang tuh bisa punya kebiasaan untuk beraktivitas pagi atau justru sebaliknya. Dia itu lebih konsentrasi ketika malam hari. Ini yang bikin muncul si early bird dan juga si night owl. Nah, ini salah satu riset menyebutkan kalau chronotype itu tadi berhubungan dengan faktor genetik. Jadi itu bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Kok bisa sih itu dipengaruhi faktor genetik? Karena itu gen si chronotype itu tadi berhubungan dengan otak dan juga dengan jaringan mata. Kondisi ini yang bikin orang itu bisa mendeteksi cahaya ketika bangun pagi. Nah, tapi nggak bisa, dari riset itu menyebutkan juga ini nggak bisa berpengaruh juga terhadap kualitas tidur. Jadi kan tidak melulu nih kalau tidur di siang hari gitu kualitasnya lebih buruk daripada di malam hari gitu. Kalau dari riset yang saya baca kemarin dari literasi itu memang tidak menyebutkan itu berpengaruh signifikan seperti itu ya. Hanya memang di tubuh kita itu punya chronotype masing-masing. Nah, kalau tadi disinggung Mbak Sela terkait kelebihan dan kekurangan si early bird dan night owl ini sebenarnya apa sih gitu ya? Ini untuk yang early bird. Jadi early bird itu kan suka beraktivitas di siang hari ya. Dan dia kalau malam hari tidur gitu. Kayak aku sih lebih tepatnya juga kayak gitu sih. Jadi dia itu dari beberapa riset dia menyebutkan bahwa si early bird ini memiliki motivasi kerja yang tinggi. Kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena memang di dunia ini
early bird itu di 85% dan si night owl itu hanya 15% dari populasi dunia gitu ya. Kondisi ini yang membuat mereka tuh karena saking banyaknya populasi yang pakai early bird, mereka kan memungkinkan berkompetisi antar satu dan yang lain. Nah, kondisi ini yang membuat si riset menyebutkan bahwa motivasi dari early bird itu lebih tinggi. Cuma ya tidak melulu ya, riset itu kan bisa jadi karena sampel tertentu. Nah, karena itu juga, karena early bird itu banyak populasi di siang hari gitu ya, beraktivitasnya, itu dianggap memiliki kemampuan sosial yang baik juga, karena dia berinteraksi tuh di situ ya. Ada waktu untuk berinteraksi. Nah, karena itu juga dianggap juga secara biologis memiliki hormon yang normal. Nah, kalau kekurangannya si early bird ini memiliki resiko terhadap perasaan yang lebih sensitif gitu. Karena dia berhubungan dengan banyak orang, hal itu membuat mereka lebih sering berinteraksi dan memiliki perasaan yang sensitif. Kondisi itu sih yang membuat si early bird ini dianggap punya potensi, kayaknya lebih sensitif nih si early bird dibandingkan si night owl. Nah, yang kedua kelemahannya karena dia punya jam kronis, itu biasanya di sore sampai jam 7 malam si early bird nih kayaknya udah nggak fokus karena energinya udah habis di pagi hari. Dan kondisi karena di siang hari itu banyak aktivitas, kemungkinan interaksinya tinggi, distraksinya juga tinggi, kemungkinan si early bird ini susah untuk berkonsentrasi untuk mengerjakan sesuatu hal yang memang membutuhkan konsentrasi tinggi. Sedangkan kalau yang night owl itu, karena dia berkebalikan ya, cuma ada salah satu riset yang menyebutkan justru si night owl ini sangat terbuka akan hal baru. Kondisi ini yang bikin mereka lebih kreatif dibandingkan sama si early bird. Karena dia memang fokus di satu hal ketika di malam hari gitu ya, dia juga dianggap memiliki konsentrasi yang baik. Kemampuan kognitifnya juga dianggap lebih baik. Dan yang ketiga, dia memiliki ketahanan kerja yang baik juga karena dia bisa mengerjakan sesuatu hal tuh lebih fokus di malam hari. Nah, dianggap salah satu riset menyebutkan bahwa dia memiliki ketahanan kerja yang baik juga. Cuma karena dia tidak memiliki teman yang banyak nih karena hanya 15% ya dari populasi dunia ada night owl, dia cenderung kurang memiliki kesempatan bersosial. Kondisi itu yang membuat dia juga ada keterbatasan nih untuk beraktivitas fisik karena kalau di malam hari itu kan mobilitas juga lebih sedikit ya dibanding malam. Hal ini yang menyebabkan mereka jadi memiliki keterbatasan untuk beraktivitas fisik. Ada juga yang beranggapan bahwa secara biologis memiliki potensi perubahan metabolisme atau hormon. Selanjutnya, saya lanjutkan terkait dengan kalau itu kelebihan dan kekurangannya, lalu ada nggak sih sebenarnya dampak secara fisik dan mental si early bird dan juga night owl? Seperti yang tadi udah disampaikan di depan nih, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau early bird itu memang mereka biasanya beraktivitas di pagi hari dan malamnya mereka tidur. Kalau si night owl tuh kebalikannya, malamnya dia tuh malah on fire banget, tapi kalau siang dia ngantuk banget, dia ngantuk, tidur, gak bisa tuh dia diajak konsentrasi. Sekarang saya akan bahas lebih lanjut. Tadi seperti singgung sedikit sama Kak Fajar, bisa nggak sih berubah antara individu yang punya individu early bird menuju ke night owl? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya adalah Melisa Empasi, psikolog. Saya founder dari @betterme.idn, sebuah platform yang membahas isu kesehatan mental. Jadi monggo teman-teman kalau memang juga mau bahas isu kesehatan mental, boleh juga kita diskusi lebih lanjut di platform tersebut. Oke, kita lanjut. Sebentar. Udah berubah belum ya di tempat? Iya. Sudah berubah? Sudah terberubah. Oh, sudah berubah. Oke, nah mungkin tadi juga sudah sempat disinggung ya sama Kak Sheila dan Kak Fajar terkait dengan early bird maupun night owl. Jadi ini mungkin sekilas aja. Early bird tuh lebih kita bicara kalau kita ngomongin early bird dan night owl tuh kayak gaya hidup sebenarnya. Kalau early bird tuh sebutannya morning person lah kalau istilah orang awam mengetahuinya. Jadi individu yang early bird itu individu yang memiliki gaya hidup yang menerapkan sistem bangun pagi gitu, beraktivitas dan tidur di awal malam hari. Nah, sebaliknya kalau kita bicara night owl, dia kebalikan sekali dengan individu yang early bird. Individu early bird itu kan tadi ya prosesnya bangun pagi, aktivitas, tidur di malam hari. Kalau night owl justru sebaliknya. Dia produktif sekali di malam hari hingga menjelang pagi hari dan akhirnya baru tidur di pagi harinya. Nah, itu benar-benar dua hal yang sangat ekstrem kiri dan ekstrem kanan.
Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin sering muncul adalah apakah sebenarnya individu dengan gaya hidup night owl itu bisa diubah atau tidak ya? Nah, pada dasarnya yang perlu kita ketahui, perubahan gaya hidup seseorang itu nggak bisa berubah secara signifikan atau tidak bisa berubah begitu saja dengan secepat mungkin gitu. Ada proses tahap demi tahap yang harus dilaluinya. Yang paling mendasar yang perlu kita ketahui kalau memang kita ingin mengubah gaya hidup dari diri kita maupun orang di sekitar kita adalah yang pertama adalah kita harus kenali dulu gaya hidup yang kita miliki saat ini tuh seperti apa. Kita tadi kan sempat Kak Fajar katakan boleh tuh dicentang masing-masing ada ciri-cirinya ya. Ada yang early bird, ada yang night owl. Kita boleh mengenali dulu kira-kira kita masuk dalam kategori yang early bird ataupun yang night owl. Kita kenali dulu, kita waktu istirahatnya kapan sih? Kita waktu produktifnya kapan sih? Kira-kira kita bangun pagi hari itu di jam berapa sih? Kita harus kenali dulu gaya hidup kita berada pada kategori yang seperti apa. Dan sandingkan dengan ragam aktivitas yang memang kita jalankan setiap harinya. Nah, jadi tujuannya apa sih? Kita harus kenali dan kita sandingkan dengan aktivitas kita supaya kita tahu alasan mendasar kita mengubah gaya hidup itu karena apa. Jangan sampai kita mengubah gaya hidup, oh karena saya ribet, saya pengen coba jadi night owl karena mau ikut tren aja, mungkin lebih terlihat keren. Karena biasanya kan individu yang night owl itu identik dengan individu yang kreatif, individu yang seniman lah ibaratnya. Jadi cuma karena ingin mengikuti tren, akhirnya kita mengubah gaya hidup kita. Jadi kita nggak tahu alasan mendasarnya apa. Jadi dengan kita bisa mengenali gaya hidup kita sandingkan dengan ragam aktivitas kita, ternyata pas kita tahu, oh kita ternyata tuh night owl, sedangkan aktivitas kita menurut kita untuk early bird, kita jadi tahu, oh ada alasan mendasar saya harus mengubah gaya hidup saya menjadi early bird. Karena aktivitas dan peranan saya memang menuntut saya untuk menjadi sosok yang morning person. Jadi kalau kita udah tahu alasan mendasarnya, ini akan sangat mengubah kita atau sangat memudahkan kita untuk mengubah gaya hidup kita. Bayangkan kalau kita nggak tahu alasannya, tapi karena cuma ikut tren, ya akan lebih sulit untuk mengubah gaya hidup yang sifatnya mendasar. Lalu yang kedua, coba deh untuk buat jadwal tidur dan bangun tidur kita secara teratur. Jadi kita buat jadwal dan lakukan ini secara konsisten. Ibaratnya tubuh kita kan udah tahu jadwal, misalkan kalau saya night owl, saya udah tahu jam tidur saya biasanya di jam 5 pagi gitu ya. Nah, terus kita pengen mengubah menjadi early bird. Nah, ini yang perlu kita lakukan secara konsisten juga. Oke, kita mulai tetapkan jam waktu tidur kita, ya nggak bisa ekstrim juga ya. Mungkin kita ubah mulai ke jam 1 pagi deh, kita coba deh. Jadi mengubahnya juga harus bertahap, karena tubuh kita akan kaget kalau tiba-tiba disuruh untuk tidur jam 7 malam. Padahal saya night owl misalkan. Gitu. Jadi pengubahan itu juga harus dilakukan secara bertahap dan konsisten sehingga tubuh kita bisa mengenali, oh ada jam tidur yang perlu kita ubah, ada jam tidur yang baru nih. Ibaratnya kalau kita kayak belajar 1+1 kan dulu kita nggak tahu ya. Terus kalau dilakukan secara konsisten, oh ya dipelajari 1+1 itu 2, itu jadi terbiasa. Sama tubuh kita itu kayak gitu. Perlu pengenalan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, hindari berbagai aktivitas yang tidak relevan dengan tidur. Biasanya apa? Buka laptop, buka handphone. Karena kalau kita udah jam malam hari, terus kita kena cahaya, biasanya beberapa penelitian mengatakan kalau kita kena cahaya, tadi seperti disinggung oleh Kak Fajar, kita jadi akan sangat rentan, namanya melatonin. Melatonin kita akan lebih rentan untuk muncul gitu ya, dan akhirnya membuat tubuh kita menganggap bahwa ini sebenarnya adalah jam di mana kita harus beraktivitas kalau terkena cahaya kayak di pagi hari gitu ibaratnya. Makanya perlu menghindari berbagai aktivitas yang tidak relevan dengan waktu tidur. Jadi kalau udah waktu tidur ya udah di kasur, udah tidur. Usahakan untuk mencari aktivitas yang memang lebih relevan gitu. Dan yang keempat, pastikan asupan nutrisi kita memang terjaga dengan baik sepanjang kita beraktivitas maupun sebelum kita ingin tidur, supaya kita punya amunisi yang kuat untuk menjalankan serangkaian kegiatan kita sehari-hari. Lakukan olahraga rutin, karena banyak penelitian mengatakan ketika kita memang melakukan olahraga rutin, tubuh kita tuh sirkulasi atau metabolisme juga akan lebih normal. Hormon-hormon kita juga akan lebih balance dan akan membantu kita mendapatkan gaya hidup yang lebih sehat, atau akan memudahkan kita juga untuk mengubah gaya hidup.
Lalu kembali catat pola gaya hidup baru kita, supaya kita juga lebih bisa merasakan adanya progres perubahan tersebut. Ini kurang lebih ada 6 cara yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita ingin mengubah. Ketika kita jadi dari night owl ingin mengubah menjadi early bird, ataupun sebaliknya sebenarnya. Gitu. Nah, pertanyaan juga yang sering juga mungkin muncul adalah apakah sebenarnya sama nggak ya antara individu yang night owl dengan gangguan insomnia? Nah, kita perlu garis bawahi atau perlu samakan persepsi dulu nih, mungkin teman-teman, bahwa gangguan insomnia itu apa sih? Kita harus cari tahu dulu. Jadi berbagai artikel yang saya baca, ternyata gangguan insomnia itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami kesulitan untuk tidur. Saya buat garis bawahi, kesulitan untuk tidur. Sehingga membuat individu yang bersangkutan tidak memiliki waktu tidur yang dibutuhkan untuk tubuh. Jadi dia sulit untuk tidur sehingga akhirnya asupan untuk tidurnya itu nggak tercukupi dengan optimal. Berbeda halnya dengan individu yang memiliki gaya hidup night owl. Individu yang memiliki gaya hidup night owl ini adalah individu yang produktif sekali di malam hari, tapi dia bisa tetap tidur. Tapi tidurnya memang agak berbeda, seperti early bird. Yang tidurnya di malam hari, dia tidurnya malah di pagi hari. Jadi tetap asupan untuk tidurnya cukup, bedanya di jam tidurnya aja. Jadi kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini, apakah sebenarnya individu yang night owl itu sama nggak sih dengan individu yang insomnia? Ya jelas berbeda. Karena kalau yang satu nggak bisa tidur, akhirnya asupannya nggak tercukupi dari segi pola tidurnya. Kalau yang satu bisa tercukupi untuk asupan tidurnya, tapi jam tidurnya aja yang berbeda. Begitu. Kita akan masuk ini ke pertanyaan yang pertama dari Kak Aflaha Rizal ya. Saya Rizal dari suara.com ingin bertanya, mungkin di usia muda dulu lebih semangat pas melakukan aktivitas di malam hari. Tapi kenapa ya akhir-akhir malah tidak bisa melakukan aktivitas di malam hari karena cenderung ngantuk? Oke, mungkin bisa dimulai yang pertama dari Kak Fajar. Silakan Kak Fajar. Oke, baik. Thank you banget Kak Sela dan thank you banget yang sudah bertanya tadi ya dari suara.com ya. Kenapa ada perbedaan dulu bisa ngerjain sampai malam gitu ya, sekarang kok jam 9 aja udah capek misalnya kayak gitu ya. Kok nggak bisa kayak dulu lagi nih? Itu sebenarnya bisa jadi dipengaruhi juga karena aktivitasnya yang berubah gitu ya. Bisa jadi seperti tadi yang Mbak Melisa udah sempat sampaikan, ada orang itu bisa jadi berubah aktivitasnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing nih. Bisa jadi dulu ketika kuliah ya misalnya ya, ketika kuliah tuh kita siang tuh memang tidak ada aktivitas yang cukup berat gitu ya, nggak mikir banyak-banyak, bisa jadi kuliahnya online sehingga atau kuliah cuma 2 jam 2 SKS habis itu pulang lagi gitu. Nah itu bisa jadi tuh malam kenceng banget tuh kalau dia suruh ngerjain tugas. Tapi beda kalau sekarang udah kerja pagi banget sampai siang bahkan sampai sore harus ngerjain sesuatu lalu malamnya capek, ya itu menurut saya wajar sih. Nah tinggal aja lihat prioritasnya sebenarnya, dan juga tadi ya dilihat kepentingan prioritas dan kebutuhan tuh sebenarnya Anda itu butuhnya ngerjain itu kapan, tinggal manajemen waktunya aja sih yang diatur. Kayak gitu sih. Kalau pertanyaannya tadi kok bisa berubah itu karena apa ya, menurut saya sih terkait itu sih. Mungkin bisa Mbak Melisa tambahi ya kali ya. Terima kasih Kak Fajar. Silakan Kak Melisa. Ya, hampir sudah menjawab sih dari Kak Fajar. Memang pola, kalau kita bicara gaya hidup kan itu suatu kebiasaan ya. Yang mungkin tadi Kak Fajar sudah katakan, mungkin pas dulu kita pas jadi mahasiswa, kebiasaannya ya memang kita nggak terlalu banyak beban dalam tanda kutip tuntutan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya energi kita juga masih lebih banyak untuk bisa beraktivitas di malam hari. Jadi udah cukup menjawab, saya rasa untuk gaya hidup ini hampir sama dengan ya habit pada dasarnya. Apa yang dibiasakan ya itu yang akan lebih ditonjolkan itu juga. Itu mungkin. Oke, semoga itu sudah terjawab juga ya Kak Rizal. Thank you Kak Melisa dan juga Kak Fajar ya. Kita juga masuk ini ke pertanyaan dari Kak Chris Trivi ya. Apakah manfaat tidur siang bagi early bird dan night owl ini ya? Idealnya berapa menit sih waktu tidur siangnya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Melisa dulu, silakan. Pada dasarnya kan tidur siang ini sebenarnya membantu kita untuk mencukupi asupan, tanda kutip asupan untuk tidur, untuk istirahat kita.
Karena tubuh kita udah cukup banyak beraktivitas, tidur siang ini membantu kita untuk recharge lah ibaratnya. Jadi kalau ditanya ada manfaatnya nggak sih tidur siang bagi individu yang early bird karena dia produktivitasnya di pagi hari, tentu ada manfaat ya. Tapi untuk mungkin individu yang night owl jatuhnya bukan tidur siang ya, karena dia memang tidurnya di pagi sampai menuju ke siang hari. Nah, intinya ketika kita tidur itu mau di siang hari ataupun di malam hari itu bermanfaat untuk membantu berbagai aktivitas dalam tubuh kita itu jadinya shutdown dulu. Jadi tubuh kita yang tadinya udah beraktivitas jadinya punya energi yang cukup, di recharge kembali sehingga akhirnya ketika harus jamnya untuk produktif, dia bisa membantu kita untuk lebih produktif kembali karena tubuh kita udah punya energi yang cukup luar biasa lah ibaratnya. Jadi manfaatnya kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya idealnya berapa menit, ini tergantung dari individu masing-masing. Kalau kita bilang tergantung juga tuntutan beban produktivitasnya itu seberapa tinggi. Kayak ibaratnya kalau kita tanya ada nggak sih ideal makanan yang cocok untuk setiap orang, itu nggak ada juga, tergantung dari bagaimana banyaknya aktivitas yang dilakukan juga kan. Itu jadi kita balikan lagi kepada individu yang bersangkutan. Gitu. Jadi kalau ditanya idealnya ya harus kita cari tahu juga seberapa banyak sih biasanya kita banyak aktivitas dan produktifnya. Begitu mungkin. Oke, thank you Kak Melisa. Nah, silakan juga dari Kak Fajar mungkin mau menambahkan. Sebenarnya udah terjawab ya dari Kak Melisa terkait sebenarnya ada manfaatnya atau enggak, itu balik lagi dengan kebutuhan tubuh sebenarnya karena kita punya jam biologis masing-masing ya. Cuma mungkin kaitannya dulu pernah juga saya baca juga kalau tidur itu di siang itu untuk si early bird ya itu tuh 10-20 menit itu udah cukup. Cuma kalau udah sampai lewat 30 menit dia akan sleep deep gitu ya. Jadi dia akan memungkinkan dia untuk tidur lebih lama berjam-jam gitu. Jadi kalau teman-teman si early bird kan punya jam istirahat mungkin cuma 1 jam ya. Jadi kayaknya sih bisa dimaksimalkan 10 menit itu sudah cukup lah ya. Kalau nanti Anda sampai lewat 30 menit tuh biasanya dalam tanda petik tuh kebablasan nanti sampai berjam-jam. Itu bahaya juga buat si early bird yang biasanya cuma punya waktu istirahat cuma 1 jam. Gitu aja sih Mbak Sela nambahinnya. Oke, noted and thank you Kak Fajar. Nah, ini juga masuk lagi ya pertanyaan, ini panjang sekali nih dari Kak Danu Aji Nugroho dari Surabaya. Wah, terima kasih atas materinya sangat insightful. Seperti yang diterangkan oleh Kak Fajar juga, kaum night owl ini kurang bersosialisasi dengan orang lain dan hal ini terkadang membuat kaum night owl ini mendapatkan judgement dari keluarga yang sehari-hari melihat kebiasaan tidurnya bahwa kami adalah orang yang malas dan tidak produktif. Padahal sebenarnya kami bekerja dan produktif ketika orang lain sedang tidur. Jadi tidak tampak gitu ya. Nah, apakah Kak Fajar dan Kak Melisa memiliki tips dan trik untuk para kaum night owl ini menjelaskan kepada keluarga, khususnya orang tua, bahwa tiap orang ini memiliki produktif dan jam tidur yang berbeda, karena seringkali ketika mencoba menjelaskan kami itu hanya dianggap sebagai pencari pembelaan. Wah, ini sekalian curcol gitu ya Kak Danu ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak mana dulu nih ya, dari Kak Melisa dulu boleh, silahkan Kak. Oke, ini kalau kita bicara kepada keluarga, ini kan sebenarnya bentuk komunikasi kita ya kepada keluarga atau khususnya dengan orang tua. Emang banyak banget kendalanya karena beda zaman, beda pemikiran, beda pandangan, itu jadi lebih kompleks sifatnya. Jadi kalau kita bicara untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada orang tua, pada dasarnya mungkin orang tua punya pandangan tersendiri. Kita juga punya pandangan tersendiri sehingga akhirnya kadang-kadang kita perlu untuk mencari waktu. Jadi selalu saya katakan kalau kita mau berkomunikasi dengan siapapun sebenarnya, khususnya mungkin dengan orang tua, orang terdekat kita perlu untuk meluangkan waktu dan tempat yang memang nyaman antara kita dengan orang tua kita. Sehingga apa yang menjadi sudut pandang kita dan sudut pandang orang tua itu bisa ditemukan di satu titik temu gitu. Jangan sampai pada akhirnya kita cuma menyampaikan atau mungkin orang tua menyampaikan, tapi di kondisi yang sebenarnya nggak kondusif untuk kita dan orang tua sampaikan bersama-sama terkait dengan sudut pandang kita. Jadi yang pertama perlu perhatikan waktu dan kondisi antara kita dan orang tua.
Yang kedua, pastikan kesiapan kita. Jadi jangan sampai juga kita terburu-buru untuk menyampaikan sudut pandang kita, tapi kita udah kesel duluan, udah punya emosi yang pasti juga bakal di-deny nih sama orang tua. Jadi udah ada mental block sendiri yang akhirnya membuat kita jadinya ya cara kita berkomunikasi pun jadi nggak efektif nih, Kak Fajar. Lalu yang ketiga, perlu juga untuk kalau saya katakan kalau komunikasi yang terbuka itu butuh untuk bonding yang intim. Bonding yang intim itu terbentuk dari mana juga tuh? Dari interaksi berkualitas antara kita dengan orang tua. Sehingga kita punya trust dan orang tua juga punya trust dengan kita. Nah, disinilah kita perlu untuk meluangkan waktu, membuat suatu quality time antara kita dengan orang tua kita. Nggak cuma melulu membicarakan terkait dengan sudut pandang kita. Cuman hal-hal sepele yang kita bicarakan sehingga akhirnya kita ada bonding nih dan attachment kita dengan orang tua. Jadi ketika kita pengen nyampaikan tuh udah nggak dapat label tersendiri antara kita ke orang tua maupun orang tua ke kita. Gitu. Jadi mungkin itu 3 hal yang perlu kita juga praktekkan ketika kita perlu berkomunikasi dengan orang tua. Kalau kita juga spesifik terkait dengan gimana supaya kasih tahu kalau kita punya jam produktif sendiri, perlu juga kadang-kadang dilibatkan orang tua dalam proses kita bekerja. Dan pasti lihat juga progres yang sudah kita lakukan, sehingga orang tua kalau udah terlibat, tahu, oh jamnya ternyata emang kerjanya tuh butuh waktu di malam hari, dan kita memang butuh konsentrasi di malam hari, dan ternyata ada progres yang kita lakukan. Ada pencapaian yang memang juga kita dapatkan dari hasil kita produktif di malam hari. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, boleh ditambahkan oleh Kak Fajar. Silakan. Oke, thank you Kak Melisa. Jadi ya untuk teman-teman, jadi kalau ada resultnya atau proses pengerjaannya diajak gitu ya orang tuanya. Silakan Kak Fajar juga mau menambahkan, Kak. Yes, sebenarnya udah terjawab juga ya dari Kak Melisa beberapa trik, tips and trick gitu ya istilahnya. Cuma ini saya sharing aja ini tadi dari Kak Danu. Boleh, ya, dari Kak Danu ya, betul. Iya, betul. Ya. Kebetulan banget suami saya itu adalah tipe night owl. Jadi suami saya memang mungkin pekerjaannya hampir mirip ya sama Kak Danu, yang dia memang mengharuskan dia kerja di malam hari karena klien dia dari luar, dari Belanda gitu, jam-jamnya tuh pasti beda banget sama jam kita gitu. Jadi saya berangkat kantor, dia nganterin, dia habis itu tidur sampai saya jemput saya pulang kantor, dia baru bangun. Nah dulu memang ketika kita belum menikah pun, ini saya jadi sedikit curhat, cuma mungkin bisa dijadikan salah satu strategi gitu biar bisa mendapatkan hati orang tua gitu dan kepercayaan tadi yang disebutkan Mbak Melisa. Nah itu ternyata saya tahu ketika saya tahu aktivitas dia di malam hari, ketika saya tahu malam hari itu di saat semua orang tidur dia harus meeting, itu ternyata effortnya luar biasa ya buat saya yang early bird ya. Mungkin mereka si night owl seperti Mas Danu mungkin dia happy aja, justru dia menemukan waktunya tuh ketika malam semua orang sepi, dia harus meeting dengan kliennya gitu ya. Itu memang dilihatkan dan juga dilibatkan. Salah satu yang menurut saya cukup powerful sih, untuk membuat target kita nih, siapa sih yang mau kita curi hatinya ini supaya dia bisa ngikutin, dan memang ada trust di situ bahwa berarti memang dia tuh nggak nganggur loh gitu, walaupun siang tuh dia tidur gitu ya, cuma dia tuh kalau malam sangat produktif. Mungkin bisa disampaikan juga kalau memang saya tuh lebih produktif di malam hari gitu, dengan tadi Mbak Melisa sebutkan cari waktu yang tepat untuk ngomong, persiapkan diri bahwa ketika saya mengerjakan di malam hari itu yang saya kerjain A, B, C, D, dan saya butuh waktu nih yang memang sunyi, saya butuh konsentrasi lebih. Kalau siang mungkin saya dapat distraksi dari adik, kakak, orang tua, or something gitu, atau siapapun lah ya itu yang mengganggu gitu, bisa disampaikan juga. Memang ada challenge sendiri sih untuk menyampaikan kondisi ini, cuma kalau memang kita yakin bisa, ya pasti akan dipermudah nanti jalannya. Gitu sih Mbak Sela. Oke, terima kasih ya Kak Fajar.